Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elva Hidayatul Haq, bisa dipanggil dengan nama Elva, dari Universitas Islam Lamongan, Fakultas Teknik Informatika. Kemarin kan sudah melakukan praktikum yang pertama, mari kita lakukan praktikum yang kedua. Praktikum yang kedua, yaitu pada modul yang kedua, kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan operator. Variabel sendiri adalah suatu tempat penyimpanan yang bersifat temporis di memori yang digunakan dalam suatu program karena bersifat sementara. Maka apabila program selesai dijalankan, maka isi dari variabel akan hilang. Kemudian tipe data biasa dikatakan sebagai sifat dari suatu variabel yang hanya menyatakan model data yang diproses, bukan menyatakan tempat untuk menyimpan data tersebut. Suatu variabel tidak bisa menyampaikan lebih dari satu jenis tipe data. Secara umum ada 3 jenis data yang dikenal oleh komputer. Yang pertama numberic, yaitu berbentuk bilangan baik bulat maupun bilangan pecahan, misalnya double, int, dan float. Karakter, yaitu data yang terbentuk karakter tunggal atau deretan karakter, misalnya menggunakan string dan char. Logika, yaitu data yang terbentuk status benar atau salah, yaitu misalnya boolean. Kemudian tipe data primitif, yaitu Java mengenal 2 tipe data, yaitu yang pertama tipe data primitif dan tipe data objektif. Tipe data primitif yaitu tipe data yang diabsorpsi dari tipe data yang diadopsi dari tipe data klasik. Tipe data ini diabsorpsi dari berbagai bahasa pendahuluan Java, antara lain C++ dan Pascal. Sedangkan tipe data objektif yaitu tipe data berbentuk fast, merupakan ciri khas dari pemrograman berorientasi objek. Banyak tipe data ini yang disediakan untuk mendukung operasional data primitif. Ini adalah tampilan jenis tipe data yang kalian harus pahami. Kemudian operator adalah suatu karakter khusus yang memberikan compiler untuk melakukan suatu operasi terhadap sejumlah operan. Ada beberapa jenis operator yang dapat digunakan, yaitu operator assessment, operator aritmatika, logika, relasi, konvensi data, dan lain sebagainya. Di operator assessment ini ada percobaan. Mari kita lakukan percobaan dan bagaimana hasil output ketika tipe variabel ini kan double dengan nama nilai, kemudian dari nilai ini disimpan angka 2,5, kemudian nilai sama dengan nilai plus 3, maka sistem outputnya seperti apa? Mari kita coba pada aplikasi NetBeans. Pertama kita membuka NetBeans terlebih dahulu. Ini adalah tampilan utama pada aplikasi NetBeans. Kemarin kan kita sudah membuat sebuah project yang bernama praktikum algoritma. Langsung saja kita klik kanan new Java package ya. Jadi kita itu tidak usah membuat project lagi. Jadi
dalam project itu terdapat beberapa package yang nantinya akan berisi praktikum modul 1, praktikum modul 2, dan praktikum modul 3, dan praktikum modul 4. Kita tulis praktikum modul 2. Kemudian setelah membuat package, kita harus membuat kelas. Kita kasih nama operator assessment. Public static void main string double nilai Ini adalah tampilan dari program operator assessment. Setelah saya tulis source code-nya di aplikasi NetBeans, maka dari itu kita langsung saja run file untuk mengetahui bagaimana hasil outputnya. Ya, ini dia hasilnya langsung 5,5. Kenapa hasilnya langsung 5,5? Karena di aplikasi ini, di source coding ini tidak ada inputan yang seperti pada aplikasi percobaan versi 1 seperti ini. Di sini kan buffer reader, kemudian sistem output-nya kan ada inputannya. Nah, di sini tuh langsung diproses pada operator nilai sama dengan nilai ditambah 3. Langsung kita lanjut ke modul berikutnya, konvensi data. Sering kali diperlakukan untuk memproses data bertipe tertentu sebagai data bertipe lain. Misalnya data string akan diproses dalam bentuk data numbering. Dalam hal ini, proses konvensi tipe data bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan tipe casting. Nah, ini adalah sebuah contoh program konvensi konvensional. Mari kita coba source coding ini dan kita tahu bagaimana atau hasil dari source coding konvensi konvensional pada modul 2 ini. Langsung saja kita klik pada package modul 2, klik kanan, new Java class. Kita kasih nama konvensional.
Langsung saja kita tulis public static void main string public static void string. Bulat kemudian integer double pecahan hasil dari nilai satu dari nilai satu. System of hasil dari pembelajaran nilai satu dengan nilai 2.
Ini adalah hasil dari sebuah program konvensional pada modul kedua. Langsung saja kita run file untuk mengetahui hasil outputnya. Nah, ini dia hasil dari nilai 1 sama dengan 100. Sesuaikan hasil dari nilai 2 ada 2,5 ya. Terus hasil dari penjumlahan nilai 1 dengan nilai 2 yaitu 1002,5, dan hasil dari perkalian antara bulat dan pecah yaitu 250,5. Di sini saya akan menjelaskan sebuah source coding pada konvensional modul 2. Di program ini mempunyai deklarasi variabel tipe data string. Tipe data string ini sebenarnya adalah digunakan untuk tipe data berkarakter atau huruf atau karakter berderetan. Nah, di sini akan mempengaruhi hasil dari penjumlahan, yaitu nilai 1 dengan nilai 2 itu kan seharusnya tidak seperti ini. Kita buka kalkulator ya untuk mencocokkan. 100 ditambah 2,5 kan hasilnya kan seharusnya kan 102,5. Kenapa di sini hasilnya 1002,5? Karena pemanggilan ini kan termasuk tipe data string, jadi nilai di sini nilai 1 ditambah nilai 1 maka akan digabungkan dengan tulisan ini. Ini kan jadi seperti ini ya, 100 kemudian ditambah 100 maka hasilnya 2,5 lah, seperti ini. Sama kan jika contoh pada ini bilangan bulat ini kan pertama kan integer, bilangan bulat itu kan diinisialisasikan kan integer. Ini kan yang dipanggilkan nilai 1, cuma dibedakan tipe datanya 1, kayak contoh ini perkalian. Nah, sedangkan untuk pecahan tadi kan di modul sebelumnya kan dijelaskan kalau tipe pecahan itu kan bisa menggunakan double, bisa menggunakan float. Sedangkan untuk bilangan bukan ganjil bisa menggunakan integer. Jadi hasil dari 100 kali 2,5 maka kita akan buktikan pada kalkulator. 100 dikali 2,5 maka hasilnya 250. Setelah melakukan percobaan pada program konvensional, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada modul berikutnya. Ini di sini saya akan melakukan percobaan pada aplikasi atau program penggunaan type casting, tipe casting. Istilah tipe casting kurang lebih berarti pemaksaan konvensi data. Dengan cara ini menyebabkan suatu data, baik data langsung maupun isi mengalami isi variabel akan mengalami perubahan tipe ketika akan diproses. Jika yang mengalami tipe casting adalah variabel, maka data aslinya tetap tersimpan dengan tipe asal meskipun ketika akan diproses data tersebut berupa tipe berikutnya. Langsung saja kita akan melakukan eksekusi program tipe casting pada modul kedua. Tipe
casting. Kita tulis public static void main. Integer sama dengan 8, integer 2 sama dengan 9, sistem A ditambah Ini adalah hasil dari penulisan program dari tipe casting. Langsung saja kita tempel untuk melihat hasil output dari program tipe casting pada modul 2. A dibagi 9. 8 ini adalah dari penulisan ini. Di sini kan menggunakan tipe data integer. A dan B tipe data integer karena bilangan bulat. Dan sedangkan double itu 0,89. Jadi kita buktikan pada kalkulator ya. Misalkan 8 dibagi 9 itu sama dengan 0,8 gitu kan. Nah, setelah melakukan penulisan program pada tipe casting, langsung saja kita akan melanjutkan percobaan praktikum pada modul selanjutnya. Di kegiatan praktikum 2.1 terdapat sebuah program atau source code. Mari kita lakukan percobaan pada program kegiatan 2.1 untuk mengetahui hasil output yang ada pada program ini. Langsung saja kita klik kanan Java class kegiatan praktikum. Langsung saja kita tulis public void main
2,5 plus bulat dan integer nilai 1 double pecahan double hasil dari perkalian nilai 1 dengan nilai 1 ditambah nilai 2 ringan hasil perkalian antara dua pecahan ini adalah hasil dari penulisan program pada kegiatan praktikum 2.1. Di sini ada satu program yang terjadi error. Itu karena apa? Karena di sini kan nilai 1 dengan nilai 2 ini kan tidak dikembalikan karena dari nilai 1 ini bertipe data string, maka yang harus digunakan adalah integer
yang digunakan adalah integer. Dikali 20. Setelah kita ganti, maka hasilnya akan tidak ada tanda pentung seperti tadi. Tadi kan perkalian kan nilai dikali nilai langsung bintang kan, nilai langsung bintang dikali nilai 2. Di samping kan ada pentung nih, kuning sama merah lagi sih. Nah, di sini saya menggantikan dengan integer persen nilai dikali double persen nilai 2. Karena apa? Karena yang dibutuhkan kan perkalian angka, bukan perkalian pada ini, tipe variabel ini. Karena apa? Karena tipe variabel ini tidak bisa dikalikan, seperti contoh yang ada di tipe setting. Maaf, di tipe konvensional. Di tipe konvensional ini kan nilai plus nilai 2 ini kan hasilnya kan 1002,5, karena string ditambah string itu sama dengan penghubungan kata. Maka dari itu pada perkalian saya menggantikan integer persen nilai dikalikan double persen nilai 2 karena sesuai dengan tipe angka yang diinisiasikan pada nilai string di atas. Langsung saja kita run file. Ya, di sini pada penjumlahan kenapa tidak sesuai dengan perhitungan kalkulator? Misalkan saya hitung ya, 100 ditambah 2,5 kan seharusnya kan 102,5. Kenapa di sini masih 1002,5? Karena penjumlahan di sini kan pakai buat ya pada program itu kan memprosesnya kan penghubungan kata, itu penghubungan angka. Jadi kita akan berubah pada source coding perkalian. Kita run sekali lagi ya, ini dia hasilnya sesuai dengan perhitungan kalkulator. Hasil dari nilai 1 ini kan dipanggil dari variabel ini, maksudnya itu dari inisialisasi atau deklarasi variabel tipe data string nilai 1. Ini sama seperti pada garis 21 ini. Sedangkan untuk perkalian 1 dengan perkalian 2 ini kan harus memanggil menggunakan tipe data yang sesuai. 2 kan bertipe data pecahan kan, tapi di mode menggunakan double. Misal kita menggunakan float, apakah bisa, tapi kita harus menyesuaikan modul yang ada di praktikum algoritma dan penyesuaian 1. Langsung saja kita akan melakukan
melakukan percobaan pada modul praktikum selanjutnya. Di praktikum modul 2 ini ada tugas. Yang pertama, tugas dengan menggunakan operator aritmatika. Buatlah program untuk menjumlahkan, mengkalikan, membagi, dan sisa pembagian dari dua bilangan yang diinputkan dengan keyboard. Ini adalah masukannya. Nah, sebelah sini adalah keluarannya. Di soal kedua, buatlah sebuah program sederhana untuk menghitung luas segitiga dengan menginputkan alas dan tinggi segitiga. Dengan rumus luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Buatlah supaya ada pesan error yang ditampilkan apabila ada inputan bukan angka pada alas dan tinggi segitiga. Lihat modul 1 tentang type chart. Nah, di sini kita akan menggunakan type chart untuk melakukan inputan. Jika inputan tidak angka, maka akan terjadi error. Langsung saja kita klik pada package praktikum modul 2, klik kanan, new Java class. Kita tulis tugas 2 nomor 1. Tugas 2 praktikum nomor 1. Berarti ini menggunakan Google Reader ya, seperti aplikasi sebelumnya. Jangan lupa tulis public static void main string terus kemudian kita inisialisasi dulu sebelum melakukan penginputan penulisan coding inputan. Kita menginisialisasi atau mendeklarasi variabel pada program tugas nomor 1, yaitu integer menggunakan bilangan 1, bilangan 2, jumlah kurang kali. Kenapa saya menggunakan tipe data integer? Karena pada soal modul 2 ini di tugas ini kan bertipe data bulat, jadi kita menggunakan integer. Sedangkan jumlah kurang dan kali juga menggunakan tipe data integer. Keyboard kita pakai VS sama dengan new Google Reader new input string
input string, input string. Terus kemudian menggunakan try, kemudian system out bin bilangan 1 bilangan 1 sama dengan integer version in bf headline dengan system out print bilangan 2 bilangan 2 integer df setelah itu melakukan sistem out penggunaan seperti penulisan outputnya. Habis penulisan coding inputnya, kita akan menuliskan coding outputnya. Hasil pembuatan Finland system of hasil perkalian pembagian. Setelah kita menulis output dan inputnya pada soal tugas modul 2 nomor 1, langsung saja kita menggunakan rumus ya. Untuk penjumlahan
bilangan 1 ditambah bilangan 2, kemudian pengurangan sama dengan bilangan 1 dikurang bilangan 2, kemudian kali sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Kenapa di bagian ini begitu ya? Karena penulisan pada deklarasi bilangan salah, bilangan 2. Langsung kita masukkan pada jumlah untuk mengeluarkan hasilnya. Sekarang cari untuk pembagiannya kita menggunakan langsung saja di dalam file ini adalah hasil dari program tugas nomor 1 sesuai kan hasil penjumlahan 13 formula dengan 7 jika saya menginputkan huruf bukan angka maka program akan berbicara, maka kita langsung melakukan rangkaian untuk melakukan pembuktian dan kita tulis A, maka terjadinya langsung saja kita akan melakukan penulisan program pada tugas yang nomor 2. Kita klik paket praktikum modul 2, klik kanan, kita baca papasnya dulu, kita tulis tugas 2 praktikum nomor 2. Kita tulis public void main screen inisialisasi menggunakan keyboard yang
step masukkan nilai diikutkan. Kita menggunakan pilihan string, sistem string, sistem dialog terus sistem masukkan nilai tinggi saya carikan begitu untuk selanjutnya akan disimpan pada untuk kemudian pada nilai tingginya saya tulis tinggi sama dengan kemudian range-nya kita tulis tiga.
Ini adalah hasil dari penulisan program tugas nomor 2 modul 2 pada praktikum algoritma dan pemrograman 1. Langsung saja saya run file. Jadi perintah seperti ini: kelas praktikum modul tugas does not have a main method. Maka kita ikuti pada bagian ini. Public seharusnya setelah publiknya ada public static ya, maka buat kalian harus berhati-hati untuk menulis kode programnya. Misalkan nilainya 20. Kenapa hasilnya ini langsung jadi 1? Karena saya menggunakan print, bukan printline. Kalau printline kan ada spasinya. Saya rubah jadi printline. Oke, saya simpan. Habis itu di run lagi. Misalkan 20, 40, maksudnya 400. Ini adalah hasil output dari program luas segitiga, teman-teman. Terus kita cek pada kalkulator apakah benar program tersebut atau salah. 20 dikali 40 terus dibagi 2, hasilnya 400. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terus jika saya menginputkan nilai alasnya ini bertipe huruf, maka program tersebut apakah terjadi error atau tidak, maka kita langsung buktikan. Misalkan kita tulis B. Nah, ini adalah program terjadi error jika menginputkan dengan menggunakan huruf. Sekian, terima kasih percobaan dan penulisan tugas pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah kata pada penulisan program tersebut, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.